warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Juwijal Project. Masih bersama Dwi Pratiwi dalam Fisika Yuk Bisa Yuk. Kita pasti bisa. Kali ini kita akan membahas fluida statis. Fluida ini adalah zat alir, sedangkan statis adalah diam. Jadi secara singkat, fluida statis adalah zat alir dalam keadaan diam. Apa saja yang akan kita bahas? Pertama, kita akan membahas tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai besar gaya yang bekerja pada permukaan benda tiap satuan luas. Secara matematis, tekanan dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan F per A. F ini adalah gaya, A ini adalah luas penampang. Kita ketahui bahwa gaya rumusnya adalah massa dikali gravitasi. Nah, luas penampang ini tergantung soal yang diketahui. Nah, semisal ada sebuah balok. Ada balok memiliki panjang 4, lebar 1,5 dan tinggi 2. Dengan massa yaitu 15 kg. Tentukan besaran tekanan yang diberikan balok terhadap lantai. Kita cari dulu nih, kan di soal tidak tertulis gayanya ya. Berarti kita cari dulu gaya adalah massa dikali gravitasi. Massanya berapa? Massanya adalah 15. Gravitasinya 9,8 atau 10. Kita gunakan 10 agar perhitungannya lebih mudah. Maka gayanya yaitu 15 dikali 10. Jadi 150 Newton. Sedangkan luas alas balok, berarti kan luas permukaannya ini berbentuknya adalah persegi panjang. Maka rumusnya adalah panjang dikali lebar. Dengan panjang 4, lebar 1,5. Sehingga A-nya adalah 6 meter persegi. Udah ada F-nya, udah ada A-nya, maka kita tinggal cari tekanannya. Tekanan rumusnya apa? F dibagi A. F-nya berapa? 150. A-nya 6. Maka jawabannya adalah 25 Newton per meter persegi. Selanjutnya kita bahas hukum pokok hidrostatis yang menyatakan bahwa tekanan hidrostatis ini di semua titik yang terletak pada suatu bidang mendatar di dalam satu jenis zat cair besarnya sama. Sehingga rumusnya adalah P sama dengan massa jenis dikali gravitasi dikali ketinggian. Bisa dilihat gambar berikut. Nah, kalau ini ada dua jenis zat cair. Nah, kalau ada dua jenis ini, berarti ini jenis yang pertama sama dengan jenis yang kedua. Maka massa jenis 1 dikali gravitasi dikali ketinggian 1 yang pertama. Terus yang kedua sama dengan massa jenis 2 dikali gravitasi dikali ketinggian yang kedua. Bisa dilihat contoh berikut. Semisal ada pipa U. Ini pipa U ya. Diisi dengan air raksa dengan cairan minyak seperti terlihat pada gambar. Jadi ada dua cairan. Ada cairan raksa dan cairan minyak. Jika ketinggian minyak H2, berarti ini minyak nih. H2 adalah 27,2 cm. Massa jenis minyak berarti M kedua ya, 0,8 gram per cm kubik. Dan massa jenis air raksa, Hg ini adalah air raksa, yaitu 13,3 gram per cm kubik. Tentukan ketinggian air raksa, H1-nya ditanyakan. Bagaimana caranya? Kita gunakan rumus yang ini karena ada dua jenis. Jenis yang pertama kita anggap sebagai air raksa. Jenis yang kedua yaitu kita anggap sebagai minyak. Karena rumusnya ρ 1 dikali gravitasi dikali ketinggian 1 sama dengan ρ 2 dikali gravitasi dikali ketinggian 2. Gravitasi itu nilainya sama, 9,8 atau 10. Maka ini gravitasi bisa kita coret. Sehingga tinggal didapat massa jenis 1-nya berapa? Massa jenis 1 itu berarti air raksa. Ini ya, 13,6.
dikali ketinggian 1, ketinggian air raksanya yang kita mau cari. Terus massa jenis yang kedua yaitu 0,8 dikali ketinggian yang kedua yaitu 27,2. Sehingga ini tinggal kita selesaikan boleh dengan cara mencoret atau kita selesaikan dengan 0,8 dikali 27,2. Hasilnya berapa? Dibagi 13,6. Hasilnya jadi 1,6 cm. Itu ya, jadi ada dua jenis. Berikutnya contoh soal hidrostatis juga nih. Ada penampang pipa U berisi air dan minyak. Ini air, ini minyak. Tinggi kolom minyak 20 cm. Ini minyak 20 cm dan kolom air yaitu 10 cm. Jadi ketinggiannya sudah diketahui. Jika massa jenis air kilogram per meter kubik, ini adalah 1000 nih, kalian bisa tambahkan. Ini 1000 kg per meter kubik, maka hitunglah massa jenis minyak. Nah, rumusnya sama. Ini ada massa jenis minyak sama dengan massa jenis air. Berarti massa jenis minyak dikali gravitasi dikali ketinggian minyak sama dengan massa jenis air dikali gravitasi dikali ketinggian air. Gravitasi nilainya sama, maka bisa kita coret. Sehingga tinggal massa jenis dikali ketinggian. Massa jenis minyak yang kita cari dikali ketinggian minyak berapa di sini? Tinggi minyak mana nih? 20. Maka kalau kita ubah ke meter jadi 0,2 meter. Nah, massa jenisnya berapa? Massa jenisnya adalah 1000. Ini ya, nanti ditambahin 1000. Dikali ketinggiannya berapa? 10 cm, berarti 0,1 meter. Maka massa jenis minyak bisa kita selesaikan dengan 1000 dikali 0,1 yaitu 100 dibagi ini nih 0,2. Maka hasilnya adalah 100 dibagi 0,2, hasilnya adalah 500. Berikutnya, ada seekor ikan berada pada kedalaman 15 meter di bawah permukaan air. Ini gambarnya ya. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, percepatan gravitasinya 10, dan tekanan udara luar yaitu 10⁵ PA, tentukan tekanan hidrostatisnya yang dialami ikan dan tekanan total. Nah, ini ada berapa jenis? Ada satu jenis aja, yaitu massa jenis air. Maka kita tinggal cari rumus hidrostatis apa? Massa jenis dikali gravitasi dikali ketinggian. Massa jenisnya berapa? 1000. Gravitasinya 10. Ketinggiannya berapa? 15. Maka tekanan hidrostatisnya yaitu 150 PA. Oke. Selanjutnya yang tekanan total. Apa sih maksud dari tekanan total ini? Tekanan total ini tekanan yang dialami oleh ikan tersebut ditambah tekanan yang ada di luar. Nah, kita ketahui tekanan yang ada di luar adalah 10⁵. Maka tekanan yang di dalam kan udah diketahui yaitu 150. Berarti ini ya, ditambah 10⁵. 10⁵ itu adalah nolnya ada 5. Berarti 2, 3, 4, 5. Berarti 100. Maka tekanan totalnya yaitu 150 ditambah 100. Hasilnya yaitu 250 PA. Oke. Selanjutnya adalah hukum Pascal. Nah, hukum Pascal ini adalah jika dalam sebuah sistem fluida yang tertutup, ingat kata kuncinya yang tertutup diberikan tekanan, maka tekanan tersebut disalurkan ke segala arah dengan besar yang sama. Kita perhatikan contoh berikut. Ini ada gambar, ini anggap ditutup nih. Misalkan ini dialiri air, maka air ini akan mengalir ke segala arah dengan besar yang sama. Nah, karena besar yang sama,
maka rumus dasarnya yaitu tekanan 1 ditambah tekanan 2. Kita tahu bahwa tekanan itu rumusnya adalah gaya dibagi luas penampang. Maka boleh di sini diturunkan menjadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Atau boleh juga dibuat seperti ini. F2 per F1 sama dengan A2 per A1. Atau boleh juga seperti ini. F1 per F2 sama dengan R1 per R2 dipangkatkan 2. Jadi yang penting rumus dasarnya adalah P1 sama dengan P2. Nah, penerapan hukum Pascal ini bisa diterapkan pada dongkrak, rem dan mesin per hidrolik, pompa ban sepeda, mesin hidrolik pengangkat mobil. Contohnya, misalkan ada seorang anak nih mau menaiki batu bermasa 1 ton. Ya, jadi dia mau naik nih batunya bermasa 1 ton dengan alat seperti gambar berikut. Ini orang nih. Ini berarti tekanan awal nih. Ini kedua, tekanan akhir. Jika luas penampang pipa besar adalah 250 kali luas penampang pipa kecil, berarti ini 250 kali pipa kecil. Dan tekanan cairan pengisi pipa diabaikan. Berarti tekanannya diabaikan. Berarti kita tentukan gaya minimal yang harus diberikan anak agar batu bisa terangkat. Nah, berarti berapa nih gayanya? Oke. Nah, kita ketahui bahwa gaya rumusnya itu massa dikali gravitasi. Masanya berapa? 1000. Masanya adalah 1000 dikali gravitasinya 10. Berarti ini tambahkan ya dengan massa 1 ton. 1 ton itu sama dengan 1000. Maka dikali 10 yaitu hasilnya 10.000. Nah, ini gaya yang kedua. Kita tahu bahwa P1 sama dengan P2. P1-nya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya ini gaya si anaknya yang ditanyakan. Nah, terus F2 ini gaya yang sebelah sini nih. Berapa gayanya? 10.000. Nah, kita tahu bahwa A1 ini nih gini. Luas penampang pipa besar yaitu 250 kali luas penampang pipa kecil. Berarti A besar sama dengan 250 A kecil. A kecilnya tetap. A keduanya kita ganti dengan 250 A1. Nih ya, 250 A1. Sama-sama ini A1, ini A1, berarti kita bisa coret. Sehingga F1-nya didapat 10.000 dibagi 250, yaitu 40. Berikutnya hukum Archimedes, yang menyatakan bahwa jika sebuah benda dimasukkan ke dalam fluida, maka benda ini akan mendapatkan gaya apung sebesar berat fluida yang dipindahkan. Nah, ini dia. Persamaan hukumnya seperti ini. Nah, ini lihat ya. WF sama dengan WU dibagi FA. Dengan FA ini adalah massa jenis fluida dikali gravitasi dikali volume benda. Besar gaya apung sama dengan berat zat cair yang dipindahkan ke benda. Ada 3 jenis benda kemungkinannya, entah dia mengapung, melayang, atau tenggelam. Tentu saat benda tenggelam ini artinya dia beratnya lebih besar, maka di sini massa jenis kapal ini lebih besar daripada massa jenis air sehingga dia tenggelam. Kalau melayang keadaannya bagaimana? Melayang artinya massa jenis kapal ini sama dengan massa jenis air. Kalau mengapung, massa jenis kapalnya otomatis kurang dari massa jenis airnya sehingga keadaan benda mengapung. Nah, bisa dilihat juga ya, ini gambarnya, berarti ini tenggelam, ini melayang, ini mengapung. Ini ya sudah dijelaskan tadi. Oke.
Contohnya ada sebuah benda ketika berada di udara memiliki berat 500 Newton. Sedangkan ketika dicelupkan dalam air, keseluruhan memiliki berat 400 Newton. Jenis massa, jika massa jenis air adalah 1000 kg meter kubik, hitunglah massa jenis bendanya. Ketahui ini berat di udaranya yaitu 500 Newton, sedangkan berat di keseluruhan yaitu 400 Newton. Massa jenis fluida yaitu 1000 kg meter pangkat 3. Yang ditanyakan massa jenis benda. Nah, tadi di slide sebelumnya rumusnya itu Fa sama dengan Wu dibagi Wf, berat di udara dibagi berat fluida. Nah, F ini tadi rumusnya adalah massa jenis dikali gravitasi dikali volume. Massa jenisnya berapa? 1000 ini ya. Gravitasinya 10, volumenya yang ditanyakan. Nah, volume udara, berat di udaranya berapa? 500. 500 berat di fluidanya yaitu 400. Berarti 500 dikurang 400 adalah 100. Sehingga 1000 dikali 10 berarti 10.000. Dan didapat volume benda yaitu 100 dibagi 10.000. Hasilnya adalah 0,01 meter kubik. Kalau kita ubah menjadi cm, maka didapat 10 cm. Soal lagi. Ada sebuah balok massa jenisnya yaitu 2500 kg per meter kubik. Dan ketika di udara beratnya itu 20 Newton. Jadi di massa jenisnya ini ketika di udara yaitu 20 Newton. Dan ketika tentukan berat balok di dalam air jika massa jenis airnya yaitu 1000 kg per meter kubik. Dan percepatan gravitasinya ditentukan nih 10. Jadi kita nggak bisa milih 9,8 atau 10. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, rumusnya massa jenis benda dibagi massa jenis air sama dengan berat di udara dibagi ini apa nih? Gaya air. Massa jenis bendanya apa? 2500 dibagi massa jenis airnya 1000 sehingga 2,5. 25 per Fa, gaya di A. Sehingga 2500 dibagi 1000 adalah 2,5, Fa sama dengan 25 Newton. Dan Fa sama dengan 25 dibagi 2,5. Didapat Fa-nya adalah 10 Newton. Jadi gaya di A-nya ini, gaya di airnya itu adalah 10 Newton. Yang ditanyakan kecepatan, yang ditanyakan berat balok di dalam air tersebut. Rumusnya apa? Massa jenis air sama dengan berat di udara dibagi berat air. Massa jenis di airnya berapa? 10. 10 sama dengan massa jenis di udaranya berapa nih? 20 Newton. Dikurang berat di airnya yang ditanyakan. Berarti ini tinggal pindah ruas. Min pindah jadi positif. Ini positif pindah jadi negatif. Jadi 25 dikurang 10 yaitu 15 Newton. Berikutnya yang kita bahas yaitu kapilaritas dan viskositas. Ini merupakan kecenderungan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi suatu lapisan elastis. Di mana bahwa tegangan permukaan ini rumusnya itu gaya tegangan dibagi dengan panjang permukaan. Atau gaya tegangan permukaan dibagi dengan 2 dikali panjang kawat. Contohnya sebagai berikut. Sebuah kawat panjangnya itu 10 cm. Ditempatkan secara horizontal di permukaan air dan ditarik
perlahan dengan gaya 0,02 Newton untuk menjaga agar kawat tetap seimbang. Tentukan tegangan permukaan air tersebut. Gayanya yaitu 0,02 Newton. Nah, panjang kawatnya yaitu 10 cm. Kita ubah menjadi meter, yaitu 0,1 meter. Yang ditanyakan adalah tegangan permukaan. Kita menggunakan rumus yang mana nih? Karena diketahuinya adalah panjang kawat, lebih baik kita gunakan rumus yang F dibagi A dikali L. F-nya berapa? 0,02 per 2 dikali L-nya berapa? 0,1. 2 dikali 0,1 berarti 0,2. Sehingga tegangan permukaannya adalah 0,02 dibagi 0,2. Hasilnya adalah 0,1 Newton per meter. Oke, terima kasih. Cukup sekian pembahasan fluida statis. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup sekian pembahasan tentang fluida statisnya. Kurang lebih mohon Oke, cukup sekian pembahasan tentang fluida statisnya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fisika, yuk bisa yuk. Kita pasti bisa.